Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021 akan menyajikan tentang analisis isu global bertemakan korupsi. Mari kita simak. Let's get started. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Lalu, penyebab korupsi dapat dilihat dari dua faktor. Dari faktor individu, yaitu seperti adanya sifat tamak, moral yang lemah dalam menghadapi godaan, dan gaya hidup konsumtif. Sedangkan dari faktor lingkungan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek politis, dan yang keempat aspek organisasi. Kemudian masuk ke dalam tahapan penyelesaian isu, di mana ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pra-analisis atau identifikasi dan deskripsi isu. Yang kedua, menapis isu dapat menggunakan metode APKL atau metode USG. Yang ketiga, mendalami dan menganalisis isu, yaitu dapat menggunakan fishbone atau SWOT. Dan yang terakhir adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Pra-analisis, identifikasi masalah dengan metode pentahelik. Ada 5 elemen yang digunakan dalam metode pentahelik. Yang pertama itu government, mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung Joko Chandra. Yang kedua, elemen bisnis, Wali Kota Cimahi terjerat kasus penyuapan izin rumah sakit. Yang ketiga, elemen akademik, Bupati Cianjur Irfan Rifanu Muhtar terjerat kasus korupsi pemotongan dana alokasi khusus untuk sekolah di Cianjur. Elemen yang keempat, community, masyarakat kurang berperan aktif dalam usaha pemberantasan korupsi. Elemen kelima, media, media kurang memberikan pemberitaan secara lengkap dan menyeluruh. Menapis isu, menggunakan metode USG. USG itu terdiri dari U itu urgensi, yaitu untuk mengetahui seberapa mendesak suatu isu. S-nya itu seriousness, untuk mengetahui seberapa serius suatu isu. G-nya itu growth, untuk mengetahui seberapa berkembang pesatnya suatu isu. Dari kelima isu atau masalah yang kami ambil di sini, yang mendapatkan nilai prioritas paling tinggi dengan menggunakan metode USG adalah masalah atau isu mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung Joko Chandra. Selanjutnya, setelah melakukan penapisan isu, kita lakukan analisis isu. Pertama, analisis isu dengan menggunakan model fishbone. Dalam model fishbone ini, kita mengkaji beberapa faktor yang terkait dengan terjadinya akibat, yaitu mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung Joko Chandra. Dari diagram fishbone ini, kita identifikasi beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian tersebut, yaitu pertama adalah lingkungan. Lingkungan ini terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama, berkembangnya kebiasaan korupsi. Kedua, korupsi dianggap hal yang biasa. Kategori yang selanjutnya adalah kategori aturan atau regulasi. Dalam hal ini ada 2 penyebab yang dapat kami ambil, yaitu tidak taat pada peraturan. Kedua, hukuman untuk pelaku korupsi masih rendah. Selanjutnya, indikator yang dapat kami ambil yaitu dari individu. Dari individu didapatkan kurangnya moral dan keimanan. Kedua, gaya hidup yang tinggi. Dan terakhir adalah kategori organisasi. Dalam sistem manajemen yang tertutup dan tidak transparan dapat menyebabkan kejadian korupsi.
Analisis selanjutnya adalah analisis menggunakan metode SWOT. Metode SWOT ini terbagi dalam 4 kategori, yaitu menganalisis dari segi kekuatan atau strength, kedua adalah dari kelemahan atau weakness, ketiga adalah peluang, dan keempat adalah ancaman. Dari segi kekuatan atau strength, kita memiliki 2 kekuatan, yaitu peraturan pemerintah tentang undang-undang korupsi sudah ada. Kedua, adanya lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang berwenang untuk menyelidiki segala dugaan tindak pidana korupsi, yaitu KPK. Dari segi kelemahan atau weakness, terdapat juga beberapa item. Pertama, kurangnya transparansi menyebabkan sulitnya penyelidikan tindak pidana korupsi, dan kurangnya pengawasan instansi terkait penggunaan dana anggaran. Selanjutnya ketiga adalah peluang, opportunity. Ada beberapa item yang termasuk dalam peluang, yaitu peningkatan anggaran pendapatan pegawai oleh pemerintah. Kedua, kemajuan teknologi mempermudah untuk mendapatkan informasi keterbukaan anggaran pemerintah dan pertanggungjawabannya. Terakhir, dari segi ancaman terdapat 2 item yang kami simpulkan, yaitu pertama, pelaku korupsi memiliki banyak jaringan dan melibatkan banyak pihak. Dan kedua adalah besarnya kebutuhan yang tidak sesuai dengan penghasilan. Dari analisis SWOT tersebut, maka didapatkan penyelesaian dengan menggunakan tabel alternatif penyelesaian isu. Disimpulkan bahwa isu yang kita miliki tadi adalah mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung Joko Chandra. Dari isu tersebut dapat disimpulkan penyebabnya adalah kurangnya moral dan integritas pejabat negara dalam mengatasi politik korupsi di tengah jabatan yang dimiliki. Dari penyebab tersebut kita susun alternatif penyelesaiannya, yaitu pertama, pelatihan berkelanjutan terkait peningkatan moral dan integritas sumber daya manusia khususnya pejabat negara. Adapun tahapan yang dapat dilakukan yaitu pertama, pemerintah merumuskan metode pelatihan secara berkelanjutan terkait peningkatan moral dan integritas sumber daya manusia. Kedua, kerjasama media massa dalam proses peningkatan moral dan integritas sumber daya manusia. Ketiga, masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah tersebut. Hasil yang diharapkan adalah moral dan integritas sumber daya manusia khususnya pejabat negara dapat meningkat, sehingga mereka akan sadar akan tindakan korupsi itu merugikan semua kalangan. Para pihak yang terkait yaitu pertama pemerintah, kedua adalah sumber daya manusianya, ketiga adalah media massa, keempat masyarakat, dan kelima komisi pelatihan. Selanjutnya alternatif penyelesaiannya pembaruan dan peningkatan regulasi hukuman pelaku tindak korupsi. Tahapan yang dapat dilakukan adalah pertama, pemerintah membuat peraturan atau regulasi yang tegas terkait pelaku tindak korupsi. Kedua, media massa mengkritik hukuman yang tidak adil bagi pelaku korupsi. Hasil yang diharapkan yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berintegritas dan takut atas tindakan korupsi, atau kita melakukan efek jerah. Kedua adalah keadilan dalam penegakan hukum tindak korupsi dapat ditegakkan. Pihak terkaitnya yaitu pemerintah, media massa, masyarakat, lembaga pengadilan. Nah, inilah tabel alternatif penyelesaian atas isu yang terjadi saat ini, yaitu kasus korupsi mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung Joko Chandra. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.